Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa badan tiba-tiba meriang? Bener-bener nggak enak badan, tapi pas dicek pakai termometer, suhunya normal-normal aja, nggak ada demam sama sekali. Terus Anda mungkin udah bolak-balik ke dokter, cek sana-sini, dan tebak apa kata mereka? Oh, semuanya normal kok, Anda sehat, padahal kenyataannya tubuh Anda kerasa banget lagi nggak beres. Bikin bingung dan kadang bikin frustrasi kan? Anda ngerasa sendirian, mungkin jadi makin cemas, tapi dengerin ini ya, Anda nggak lagi mengada-ngada. Apa yang Anda rasain itu beneran nyata. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik sensasi sakit yang aneh ini. Kita bakal lihat gimana pikiran dan perut kita tuh ibaratnya bisa main trik sulap yang luar biasa ke tubuh kita. Jadi meriang tapi nggak demam? Wah, ini sih beneran misteri medis sehari-hari yang sukses bikin kita overthinking. Coba bayangin, Anda lagi duduk santai nih, atau lagi asik-asiknya kerja, tiba-tiba jeng-jeng, tubuh ngasih sinyal seolah-olah Anda lagi sakit parah. Sensasinya tuh mendadak banget, persis kayak mau kena flu berat, tapi pas dicek suhunya, nggak naik sama sekali. Nggak ada virus, nggak ada infeksi bakteri. Di titik ini, biasanya jari kita langsung gatel kan buat googling gejala, dan dalam 5 menit aja kita udah yakin kalau kita kena penyakit langka yang aneh-aneh. Ya, wajar banget sih kalau jadi takut atau putus asa. Tubuh kita tuh kayak lagi nyalain alarm palsu. Mirip banget sama alarm mobil rusak yang tiba-tiba bunyi nyaring di tengah malam, padahal nggak ada maling sama sekali. Ujung-ujungnya kita jadi mikir, kalau gue nggak sakit, terus kenapa rasanya nyiksa banget kayak gini ya? Biar lebih jelas, mari kita bedah detail gejalanya satu persatu. Pertama, keringat dingin tiba-tiba ngucur. Terus, tangan dan kaki Anda mendadak dingin, sedingin es. Dan yang paling aneh, sekaligus bikin parno, ini semua muncul tiba-tiba banget, tanpa aba-aba, tanpa sebab yang jelas. Baru aja sedetik lalu Anda merasa baik-baik aja, detik berikutnya udah ngerasa kayak mau pingsan atau kena penyakit serius. Nah, kalau Anda pernah, atau mungkin lumayan sering ngalamin kombinasi aneh ini, tenang, ini bukan flu misterius kok. Sebenarnya ada 2 dalang utama yang sering banget nggak kita duga di balik semua ini. Apa itu? Kecemasan atau anxiety, dan masalah asam lambung alias GERD. Bagian pertama, kecemasan dan respons tubuh. Kita bakal masuk ke dalang nomor 1. Oke, mari kita selami lebih dalam soal ini. Anda pasti pernah dengar istilah fight or flight kan? Atau respons bertarung atau lari. Ini tuh sebenarnya mekanisme bertahan hidup purba yang kita warisi dari nenek moyang kita. Dulu, respons otomatis dan super cepat ini ngebantu banget kalau tiba-tiba mereka ketemu harimau di tengah hutan. Tapi masalahnya, di zaman modern ini, pas Anda ngerasa cemas, bahkan kalau ancaman itu cuma sekedar deadline kerjaan besok, atau ketakutan yang cuma ada di pikiran Anda, tubuh kita tuh nggak bisa bedain mana harimau beneran dan mana deadline. Tubuh langsung panik dan ngaktifin sistem pertahanan darurat ini. Alarm berbunyi, dan tubuh langsung merombak besar-besaran cara kerja sistemik di dalam sana. Pokoknya fokusnya cuma satu, mastiin Anda selamat dari ancaman yang padahal cuma imajiner tadi. Coba kita telusuri ya, gimana reaksi berantai yang luar biasa ini terjadi di dalam tubuh. Pas kecemasan itu datang, respon stres langsung kepicu detik itu juga. Nah, akibatnya, pembuluh darah di ujung-ujung tubuh Anda, kayak di tangan dan kaki, itu langsung menyempit. Kenapa coba? Soalnya tubuh lagi sibuk narik aliran darah dari sana buat diprioritasin ke organ-organ vital, kayak jantung dan paru-paru, buat siap-siap bertarung atau lari tadi. Efek instannya, tangan dan kaki Anda jadi beku kayak es. Barengan sama itu, tubuh juga ngeluarin keringat dingin sebagai bagian dari respon stres. Jadi, tangan sedingin es dan keringat dingin itu sama sekali bukan tanda Anda lagi infeksi atau demam beneran ya. Itu murni bukti nyata kalau sistem pertahanan purba Anda lagi ngegas pol-polan. Bagian kedua, GERD sebagai akar dari pencernaan. Sekarang, kita beralih ke dalang nomor 2. Yang bikin ini makin menarik tuh urutan kejadiannya. Jadi gini, saat asam lambung Anda naik, tubuh otomatis ngerasain ketidaknyamanan yang benar-benar ganggu. Tapi, disinilah letak triknya. Sistem saraf kita tuh kadang suka lebay. Dia ngebaca naiknya asam lambung ini bukan sekedar, oh perut lagi nggak enak nih, tapi malah nganggap ini sebagai sebuah gangguan besar yang mengancam seluruh tubuh. Sinyal panik ini dikirim ke pusat komando di otak, dan tubuh merespon dengan ngeluarin sensasi dingin, rasa lemes, dan badan jadi kerasa nggak karuan. Gila kan? Sistem saraf kita salah nerjemahin sinyal asam lambung dan sukses nipu kita. Bikin kita ngerasa seolah-olah mau jatuh sakit parah. Padahal, akar masalahnya murni cuma ada di perut kita, bukan karena ada virus jahat yang masuk dari luar. Bagian ketiga, pertemuan keduanya alias siklus yang terus berulang. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan sempurna apa yang lagi terjadi di dalam diri Anda. Asam lambung naik bikin tubuh merasa sangat nggak nyaman. Terus, karena tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, otomatis Anda jadi panik dan cemas dong. Nah,
Kecemasan inilah yang langsung memicu respons stres secara penuh tadi. Gara-gara stres ini, aliran darah berubah arah, pembuluh darah di tangan dan kaki menyempit, dan akhirnya muncul deh keringat dingin dan tangan kaki yang sedingin es. Siklus ini terus aja muter dan saling manasin satu sama lain. Cepet banget. Tubuh jadi stres gara-gara asam lambung, asam lambungnya malah makin parah gara-gara tubuhnya stres. Bener-bener siklus setan. Ini loh jawaban paling logis kenapa Anda ngerasa sakit banget dan kehabisan tenaga, padahal hasil tes medis dari dokter angkanya sempurna semua. Bagian keempat, jalan menuju pemulihan. Kita lihat solusinya. Oke, kita tarik nafas dulu. Dengerin siklus nyebelin tadi mungkin bikin kerasa makin berat ya. Tapi, ini dia kabar baiknya. Pemulihan itu benar-benar sangat mungkin dilakukan secara holistik. Kita nggak bisa cuma ngobatin satu gejalanya aja. Pemulihan ini butuh yang namanya keseimbangan ganda. Maksudnya gimana? Ya, pola makan harus dijaga biar ramah lambung, tapi manajemen stres juga harus jalan beriringan. Menstabilkan tubuh dari dalam tuh ibaratnya kunci mutlak buat mutusin siklus setan tadi. Dan faktanya, banyak banget loh orang yang sukses keluar dari siklus ini dengan bantuan herbal premium atau pengobatan tradisional. Bahan-bahan alami ini kerja dengan cara yang luar biasa lembut, tapi efektif buat nenangin sistem saraf yang lagi overthinking tadi, sekaligus benerin fungsi pencernaan Anda. Sebagai penutup nih, saya pengen Anda merenungkan satu hal ini. Sinyal apa sih yang sebenarnya lagi coba dikirim sama tubuh Anda hari ini? Kalau tiba-tiba tubuh ngasih sensasi meriang atau keringat dingin, stop. Jangan langsung panik atau mikir yang macam-macam dulu. Anggap aja itu cara tubuh Anda lagi ngajak ngobrol. Mungkin sistem saraf Anda lagi kecapean, atau lambung Anda lagi bilang, "Hei, perhatiin aku dong." Memahami sinyal-sinyal ini adalah langkah pertama, dan yang paling krusial buat bisa kembali sehat seutuhnya. Jangan pernah takut sama alarm yang bunyi, tapi belajarlah buat mengerti maksudnya. Terima kasih banget ya udah ngikutin pembahasan mendalam kita kali ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai ketemu lagi di obrolan menarik kita selanjutnya.